segala kenyamanan, keindahan, serta keberkahan yang sampai saat ini Allah Ta'ala limpahkan kepada kita semuanya. Tidak ada kata lebih indah kecuali kalimat Alhamdulillah. Sehat badan kita, selamat hidup kita dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu tidak lupa pula kita untuk memperbanyak salat pada Nabi kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kajian kita lanjutkan, adik-adik yang remaja kalau bisa tolong Pak Pengurus pindahkan ke depan sini biar mereka melihat ya. Nanti kita akan berikan panduan bagaimana siapa pengurus minta tolong supaya anak-anak itu maju ke depan karena mereka generasi penerus kita. Ayo maju ke depan supaya melihat gimana sholat yang baik itu seperti apa. Ayo maju-maju yang belakang, maju ke depan. Kalian jadi pemimpin besok, jadi pemain utama, bukan jadi figuran, bukan jadi orang-orang berdahan. Ayo maju ke depan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, banyak kita bersyukur kepada Allah atas ini masjid yang besar dan megah, tempat ibadah sungguh nyaman. Alhamdulillah ya Allah, jadikanlah wajah-wajah yang hadir di masjid ini ya Allah sebagai wajah-wajah penduduk surga ya Allah. Amin kalau ibu. Apa kencang aminnya, ibu-ibu amin ya. Ayo doakan ya Ustaz. Mudah-mudahan ijabah doa Ustaz insyaallah. Ya. Langkah kaki kita menempuh ke masjid ini ya, satu kenikmatan, satu karunia dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Ta'ala untuk kita semua masuk surga berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa Bapak Ibu memperbanyak salawat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Sesuai dengan yang disampaikan judul tadi oleh pengurus, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ada 3 buku di depan saya. Ya. Yang terkenal yang pertama sekali apa itu? Alkitab. Ya. Kita bahasa Indonesia buku, tapi saatnya kitab Al-Quran yang utama. Yang kedua di sini ada buku namanya Bagaimana Kita Mengenal Islam Secara Utuh. Bukan Islam liberal, bukan sekuler, bukan Islam Nusantara, bukan Islam yang aneh-aneh, tapi Islam yang seutuhnya insyaallah. Dan ini ada buku 3 buah. Nah, ya, tolong siapa bisa bantu aja ke Ibu Cik. Pak, mana Pak Ustaz? Ibu-ibu ada PAD dari Ustaz. Nah, tapi satu, siapa ketua majelis pengajiannya? Tolong atau pengurus pengajiannya, jemaah ibu, nanti tidak bukunya bu ya. Ini kita bahas ini saat Pak Ketua Masjid, Pak Pengurus atau salah satu sudah menarik kajian kita. Silakan. Ada yang bocil. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah Allah. Bab ini kita bahas singkat padat secara global, ya, termasuk nanti praktek sholat, rukuk, sujud seperti apa saya akan contohkan supaya ibadah kita nanti di hadapan Allah yang pertama, ya, awwalu ma yuhasabu indallah. Yang pertama nanti di padang mahsyar yang Allah hisab pertama sekali adalah sholat kita. Kalau sholat kita bagus sesuai SOP-nya Allah, mudah-mudahan selamat kita. Idza saluhat sa'ir amal. Kalau benar sholatnya, yang lain udah enggak apa-apa. Selamat yang lain. Idza fasadat sa'ir amal. Maka kalau sholatnya enggak benar, sholatnya bermasalah, yang lain pun akan dipermasalahkan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu dari jamaah Allah, buku ini ringkas dan sangat ringkas. Ya, saya tidak ingin bawa buku kitab tebal mentang-mentang Ustaz dari Makkah.
Dan Arab ibu kitab sotabah. Ibu akan ibu tabah kitab Ustaz Kula ibu ke khatam. Ibu awal khatam merupakan kaji dan selesai. Diringkas 200 sekian halaman jadi 9 halaman. Ini rencana kita mau bahas, mau kita dudukkan kaji ini pada pengajian khusus. Saya menyarankan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, cobalah kita betul-betul serius ya, memperhatikan ibadah kita. Kan inilah yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah, ibadah salat ini. Apalagi salat itu merupakan komponen salat itu adalah bacaan Quran. Kira-kira bacaan Quran itu ada rancak, ada rahasia, ada sesuatu alun. Di dua materi besar harus kita pahami, harus kita selesaikan, yaitu bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan bagaimana kita memperbaiki sholat kita supaya benar. Dua ini utama dulu kita tentukan. Ya, nantilah ngaji yang lain-lain kita tunda dulu. Selesaikan, tuntaskan masalah bacaan Quran dan sholat kita. Karena sholat itu sendiri merupakan isinya adalah bacaan Al-Quran, mulai surah Al-Fatihah sampai surat-surat ayat-ayat yang lainnya. Ini dari kita Bapak Ibu hadirin jemaah Allah untuk kedepannya. Baik, kita coba ya, nanti saya praktek ruku, praktek sujud. Bagaimana seharusnya semestinya kita sholat berdiri, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Kemudian bagaimana ruku, bagaimana kemudian sujud. Ini kemarin sudah disampaikan ke pengurus, Pak Pengurus, juga para jamaah Masjid Raya Andalas, supaya bab ini kita tuntaskan pada kajian khusus nanti. Ya, saya sudah ajukan juga, nanti ada papan tulisnya, buku tulis, dan masing-masing jamaah harus punya satu-satu. Bapak Ibu, ambo dan maju buku enggak, ambo fotokopian barang notanya, ambo Pak Bayi dari Pak Pengurus. Nah, kurang lebih fotokopi itu sekitar 8.000 lah. Mulai dari wudhu kita, bagaimana kita beribadah wudhu, sebelum salat wudhu dulu sampai nanti terakhir kita salat. Bagaimana Bapak Ibu dari rumah nawaitunya berangkat niat salat, apa yang dilakukan sampai ke masjid, dari masjid di masjid apa yang dikerjakan, selesai salat pulang ke rumah, nanti ada urutan semuanya. Diringkas 230 halaman menjadi 9 halaman. Kalau sebab itu saya titip ke pengurus, Pak Pengurus nanti diperbanyak, ya silakan minta Pak Pengurus aku nyuci di fotokopian ya. Nanti ke depan kita jumpa lagi, kita kopikan sekitar mungkin ada 50 atau lebih. Itu nanti minimal Bapak Ibu tiap rumah punya buku panduan ini, dan tentunya juga sudah kita pelajari di masjid ini. Ya. Saya pernah sampaikan juga, jangan masjid hanya sebagai tempat untuk kita sholat atau sujud, tidak, tapi jadikan masjid sebagai madrasah. Apa madrasah Pak? Tempat belajar berpendidikan. Darusaya drusu madrasatan. Tempat kita mengkaji, mendalami agama. Salah satu poinnya apa tadi? Satu ya. Ambo cari-cari contoh daripada habis tentang bagaimana baca Quran yang simpel itu ya. Kopinya juga murah, dengan juga kecil tipis. 10 kali pertemuan tahsin, pertemuan ke-11, 12, 13 ujian, pertemuan 14 mulai menghafal Quran lagi. Jadi kalau lama-lama kita tahsin, kita punya program itu ya. Jadi kita bersama, satu belajar baca Quran, yang kedua nanti kita masuk ke masalah bagaimana sholat. Namun sebelum sholat ada namanya wudhu. Bapak Ibu perlu kita perhatikan wudhu ini. Ketika kita mulai wudhu itu dibuka keran, kadang-kadang cor kecil keran itu. Banyak tak pakai, tak buang itu. Banyak kan? Tak buang. Berarti sebelum saja sholat saja kita sudah melakukan perbuatan mubazir. Mubazir itu bakawan ke. Itu contoh. Nanti kita praktek wudhu juga pastinya. Ya. Bagaimana wudhu yang benar dan efektif, yang tidak melanggar syariat, yang tidak mubazir. Kita praktek wudhu. Nanti saya praktek wudhu satu kesempatan ada. Bapak Ibu videokan ini wudhu yang seperti ini. Di buku panduan saja sudah yang ada selama ini, salah ini sudah kesalahan, gambarnya itu salah. Apalagi
lagi prakteknya. Nanti kita praktekkan langsung dan lihat langsung. Ini praktek wudhu. Selesai wudhu nanti kita ringkas saja sekarang. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita bahas sedikit tentang salat ya. Bagaimana seharusnya seorang muslim itu ketika berangkat salat? Yang pertama, salat itu dimulai dari niat. Ya, kita berniat mau berangkat salat, melaksanakan perintah Allah, wa aqimus shalah, wa aqimus, tegakkan, dirikan, laksanakan, kerjakan, tunaikan, selesaikan, tuntaskan salat. Wa aqimus shalata wa atuz zakat. Bagaimana berdiri seorang muslim dimulai dari niat. Kalau sudah punya niat untuk salat, karena orang Islam itu rukun pertama itu apa? Syahadat. Kita semua sudah syahadat, alhamdulillah. Apa yang kurang lagi yang kedua? Kita harus salat. Bagaimana salatnya? Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku untuk salat. Bagaimana aku salat prakteknya? Pernah Bapak Ibu selama ini ada guru ya Ustaz mencontohkan praktek salat apa belum? Karena sunnah begitu. Seorang guru kadang cerita, seperintah bersolat, solat tidak, tapi praktekkan bagaimana salat yang sesungguhnya. Itu diajarkan Nabi kepada sahabat, kepada umat pada masa itu. Ini nanti kita coba praktek pada 5 menit terakhir insyaallah. Yang pertama niat. Ada niat salat, maka yang nomor satu, bagus ya, ada kitab ibu-ibu yang tadi saya kasih bukunya. Hakikat salat itu adalah dilaksanakan satu di ayat itu di wa aqimu, ada waw jamaah. Salat yang baik itu salat berjamaah. Wa aqimu salat, ada mim, ada waw, ada alif. Wa aqimu, dirikanlah wahai orang beriman salat secara berjamaah. Sebagaimana juga kita baca surah Al-Fatihah itu ihdinas shiratal mustaqim. Apa arti ihdinya itu? Coba. Itu dulu Pak Kini berubah Pak. Ya tambah lagi. Ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah, tuntunlah, bimbinglah, pandulah ya. Nasihat itu. Jalan hidup kami. Kami di situ. Ihdina ya Allah, pandulah, bimbinglah, tuntunlah jalan hidup kami. Nah, salat juga sama. Wa aqimu, wahai sekalian orang beriman, dirikanlah salat. Sebagaimana juga konteks Al-Qur'an, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, pakai waw. Wahai sekalian orang-orang beriman. Apalagi puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa. Jadi begitu harus kita memahami. Ya. Jangan hanya berpatokan pada terjemahan. Terjemahan itu tidak mewakili seutuhnya yang ada di Quran. Yang saya sampaikan. Ya. Sudah ada ulama orang Jogja, Ustaz Muhammad Talib pada saat beliau sudah tuliskan banyak sekali kekurang cocokan terjemah Al-Quran yang ada dalam kita saat ini. Salah satunya itu, ya, ya ladzina amanu, wahai sekalian orang beriman. Demikian juga salat, wahai orang beriman, tegakkanlah salat secara berjamaah. Aqimus salat. Nah, niat kita untuk salat berjamaah kecuali berhalangan secara syar'i. Setelah berniat, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kemudian kita memilih pakaian untuk salat itu tidak sama dengan pakaian harian. Tidak sama dengan pakaian bekerja. Karena pakaian itu cermin identitas ciri khas. Ya. Dan sehari-hari pun kita melihat bagaimana orang-orang baik, orang-orang biasa ke masjid, orang-orang yang punya nilai karakter tertentu, dia ternampak dari pakaiannya. Sebagaimana juga kita melihat orang-orang yang memang bermasalah kelihatan dari cara dia berpakaian. Orang Islam harus paham hal ini. Ya. Karena pakaian itu melekat pada diri seseorang sesuai dengan karakternya. Maka ketika kita berangkat sholat, tunjukkan saya memakai pakaian yang memang menunjukkan saya berangkat sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa, yang Raja di Raja. Ini satu pakaian harus kita perhatikan dan tolong sangat dihindari
pakaian sholat yang ada merek-mereknya, ada tulisan-tulisannya. Sehingga jangankan orang di belakang kita, sendiri yang depan pun ketika takbir Allahu Akbar kita lihat ada tulisan di depannya, banyak sedikit mengurangi, merusak sholat kita pasti. Ini nomor satu di sini masalah sholat, masalah pakaian. Karena dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum, pakailah, kenakanlah pakaian yang bagus dan indah, yang pantas ketika kalian hendak menuju tempat sujud atau untuk ibadah. Ya Allah sudah beri ketentuan mau ibadah itu pakaiannya harus diperhatikan. Masih banyak anak-anak muda, ya anak-anak awal, anak remaja itu Jumatan, patang masih gosok ada begitu misalnya dia sholat Sarawak model tahun barat itu bernama itu sebenarnya pendek singkik ke bawah setiap kate. Nampak ikut waktu dia berkumpul di suci. Dan percuma tidak lakukan sholat, orang enggak batal sholatnya, enggak terima, tidak menutup aurat. Nah, perhatikan betul, masih ada satu-satu orang masih pakai itu sampai saat ini. Ya. Kalau ibu-ibu tidak ada masalah. Ibu-ibu pakai mukena bersih, putih, rapi, alhamdulillah, tidak ada masalah. Ustaz, aku pakai mukena yang rendo-rendo, ya, selama tidak merusak perhatian kita lebih, ya, maka tidak masalah. Satu, yang kedua, selama tidak ada gambar-gambar makhluk bernyawa, ya, atau gambar-gambar yang menunjukkan tentang keduniaan, ya, nanti ada pembahasan khusus masalah ini. Jadi kita sholat kita betul-betul berkualitas insyaallah. Itu juga bapak-bapak, bagaimana seorang muslim berpakaian yang rapi, yang bagus, yang menarik, yang bersih, yang wangi. Ya, bagi laki-laki disunnahkan mengenakan parfum wangi-wangi. Ibu tidak boleh. Ya. Ibu pun bukan tidak boleh, tapi di rumah untuk anak keluarga boleh pakai parfum. Tapi ke masjid, beda lagi. Apa-apa, pakai. Kalau bapak aku dulu pakai parfum, jadi banyak pakai minyak angin lah ya. Kalau yang sepi, kemudian mudah-mudahan pernah hadir kok sehat-sehat satunya insyaallah. Amin ya rabbal sehat dan nah, jadi masalah pakaian harus kita perhatikan dulu. Ya. Termasuk juga ya pakaian-pakaian dan baik ya, apalagi ada nama-nama artis, nama pembintang sepak bola, bintang penyanyi. Ya. Ini bajunya kemungkaran semua nih. Enggak boleh masalah pakaian ya. Nah, setelah kita perhatikan pakaian, kemudian kita perhatikan lagi yang kedua apa? Bapak Ibu ya, berusaha berwudu dari rumah. Ya, berwudu dari rumah. Nabi SAW bersabda, hadis Imam Muslim, hadis yang ke-1553. Kata Nabi SAW, man tatahhara fi baiti thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya fardatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahudul khati'ata wal ukhra tarfa'ud darajah. Bisa singkat. Man tatahhara fi baiti, barang siapa bersuci berwudu di rumahnya. Tatahhar fi baitihi, di rumah bukan masjid. Ya. Summa masya ila baitin min buyutih, kemudian dia berjalan kaki menuju rumah Allah, masjid atau mushola, sampai sholat berjamaah. Ya. Kemudian liyaqdiya, niatnya itu memang untuk menyelesaikan melaksanakan fardhatan min faraidillah, melaksanakan fardu yang diwajibkan Allah kepadanya. Niatnya untuk sholat. Ya, fardu. Kemudian kanat khutwatahu ihdahuma tahudul khati'ah. Langkah kakinya itu, ibu-ibu, dia tahu langkah kaki kamu masjid tadi? Dia tahu langkah kaki tadi, Bu? Enggak, apa dia tahu? Apa-apa? Enggak dia tahu apa? Ustaz, tugas kami kamu masjid. Tahu langkah itu malaikat punya tugas. Coba ya. Itu tugasnya malaikat. Allah nanti kasih nilai. Niat kita, nawaitu kita untuk berangkat ke
masih jadi jangan kalau ibu pulang masjid kok ustaz suruh kita mengangkat kaki. Nah tugas awak ada bu. Tugas kita hanya melaksanakan ibadah. Itu nanti tugas malaikat. Nah kata Nabi SAW, karena khutwatau ihdama tahudul khutiyah, satu langkah menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan kita, wal ukhra turfa' darajat, dan satu langkah lagi mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin derajat kita tinggi di mata Allah, banyak-banyak melangkah kaki ke masjid. Ini yang kita perhatikan. Jadi orang kadang menginginkan berpangkat derajat sampai gelarnya tinggi, mungkin gelar sarjananya 2S, 2S3 ya. Tapi kalau Allah tidak angkat derajatnya, dan harap dia mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada orang gelarnya tinggi, tinggal sampai musajid, tapi tidak tahu yang bermusajid, tidak pernah ke musajid. Ada tak? Banyak. Maka biarlah kita tidak dikenal oleh manusia, tapi kita dikenal Allah, dikenal para malaikat. Siapa itu? Orang-orang senantiasa masya ila masjid, yang selalu berjalan kaki, yang selalu menunaikan tugas ibadah fardu kepada Allah Ta'ala dengan berjalan kaki. Ustaz kami pekawan dari Ustaz pakai auto dari baca caranya itu nasa dawat terbagus untuk Allah lebih tahu. Ibu Ustaz kita jalan kaki dia boleh jalan kaki jauh lah terlambat bersolat. Ya, boleh pakai motor, para sahabat juga pakai onta, pakai kuda dia berangkat, boleh ya, tidak ada masalah. Tapi itu urusan Allah. Yang jelas di hadis dikatakan satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah lagi mengangkat derajat. Berapa jumlahnya? Nanti Allah itu. Nah, ini salah satunya. Kemudian ketiga terakhir kita kadang kita terbatas, nanti saya praktek ruku sujud insyaallah setelah ini. Yang ketiga membaca doa menuju masjid. Apa doanya? Nah, nanti Bapak Ibu tolong buku ini supaya di fotokopi bisa dimiliki masing-masing. Jadi di rumah kita bisa latihan membaca doa. Cuma satu doa saya pesan sekarang ya, karena waktu kita terbatas. Ketika Bapak Ibu keluar dari rumah baca doa apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Baik kamu saji, baik ke pasar, baik keluar, baik ke rajo, baik keluar rumah, pokoknya apa? Usahakan doa ini jangan pernah putus, jangan sampai ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Baiklah kamu kembali. Ya. Doa sebagai seorang muslim, nawaitu dia keluar rumah itu lillahi ta'ala, itu berpahala langkah kita. Ya, apalagi ke masjid. Kemudian ya, tawakkaltu 'ala Allah, serahkan jiwa ragaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan kecuali semua datang dari pertolongan, penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti selanjutnya kita sambung pada kajian khusus tentang bagaimana sholat. Kemudian Bapak Ibu hadirin jamaah Allah, telah pengurus minta sejarahnya satu. Ya. Nah, saya mau praktek Bapak Ibu bagaimana sebaiknya rukuk sujud dan bertata. Ada tadi kita manfaatkan waktu sebaik mungkin sesungguhnya mungkin supaya ibadah ini bernilai. Karena kalau sholat kita bermasalah, Allah mau kasih apa? Ada di samping ada. Bapak Ibu izin aku praktek ya, bagaimana kita sholat yang ada. Di sini kita biasa menggunakan sajadah bermacam-macam model, macam-macam ukuran, dalam koko dan gadang. Ya, perlu saya sampaikan begini. Ya. Di rumah itu kita punya sajadah kecil. Saya menghadapnya ke sini supaya, Ibu nampak. Ya. Kata Allah Ta'ala, wa aqimus shalah. Berdiri tegaklah ketika sholat, atau waqif, tegakkanlah
sholat. Jadi badan terus tegak, urasan terus kuat, harus sehat, harus gagah. Ya. Ini adalah kapan? Allahu Akbar. Ya. Jangan ya, kita merendahkan Islam. Ya. Tunjukkan urasan terus kuat, sehat, gagah. Apalagi ibu-ibu apa-apa kaki sakit. Nah, bagaimana solusi nanti? Ya, nanti saya bisa pengurus bagaimana nanti ibu B apa kaki lutut ibu sakit itu mereka bagi UB-nya. Ya, ibu dokter mereka bagi minum mereka siang pokok ibu lah tegar insyaallah. Allah ingin kita tuh sehat. Allah kasih kita obat yang praktis ya. Yang pertama waqimus shalah. Tegakkan badan kita. Pastikan usahakan Bapak Ibu kaki kita dengan teman sebelah itu beradu ya. Ada stroke, ada arus yang mengalir begitu. Ya. Kemudian waqimus sholata wa atuz zakah. Kemudian kita angkat tangan Allahu Akbar. Imam tidak boleh langsung ketika depan langsung Allah Akbar. Dia itu pasukannya. Sawu sufufakum wa ila tasfiyatus sufur min tamam salat itu hadis Nabi. Perintahkan wahai para sahabat, wahai para jamaah, luruskan shaf, rapatkan shaf kalian. Ya, karena sholat itu sempurna kalau shafnya lurus dan rapat. Tidak boleh ya masjid yang ada tiangnya memutus shaf itu sebenarnya bermasalah. Nanti kita bahas masalah itu nanti. Tidak boleh sebetulnya ada tiang-tiang jadi pemutus shaf itu secara keutuhan ibadah kita itu sudah tidak bagus lagi. Ya, waktu itu sholat tegak lurus badan kita sehat buat alhamdulillah. Allahu Akbar. Kalau di atas telinga itu penyembah matahari Pak. Tidak boleh, Islam larang itu. Ya, para penyembah matahari kaum sabak dulu ya. Ya, kalau asbab penyembah matahari dia angkat tangan pada Tuhannya di atas telinga, bahkan di atas kepala. Islam tidak atas berlarang itu. Nah, penyembah api itu di bawah dada. Ini semua di pada mereka. Siapa? Majusi, para penyembah api. Ini nampak zaman kini masih penyembah api siapa? Penyembah api Majusi sekarang siapa? Saya boleh buka kadanya. Yang cantik lidi saya kadang-kadang lagi. Itu representasi dari penyembah api Majusi sampai sekarang. Dia tangannya sebawah dada. Ya, Islam tidak boleh tinggi, tidak boleh rendah, tapi pertengahan antara bahu dan telinga. Allahu Akbar. Ini harus kita pelajari betul ini. Ya, tidak boleh dibuat Allah. Ya, jangan kita bermajusi orang penyembah api. Penyembah api itu jumpa banyak karakter. Itu menyembah Tuhan. Buka kali pagi itu Pak, dibuka berarti lidi kan letak di bukan itu pada teman-teman Pak. Nah, itu penyembah api itu orang majusi. Tidak boleh kita dulu mereka di bawah dada atau di bawah dada. Kita di antara bahu dan telinga. Islam seperti itu. Allahu Akbar. Garis tengah tubuh kita dengan pergelangan usahakan begini sejajar. Ustaz ada modeko Ustaz, biasalah awalnya satu, buat pakai modeko. Setuju Bapak Ibu? Ini fitrah manusia. Kok patah tangan di mana tak dia modeko dah? Modeko datang di dokter. Itu fitrah. Kembali ke asalnya. Nah, ya, satu. Ya. Kemudian ini kita rukuk. Usahakan Bapak Ibu rukuk. Allahu Akbar. Nah, ini posisi tangan letak di lentik, kanan lentik kuat. Pada tulang punggung langsung. Ya. Jadi ketika ditekan itu tulang punggung tubuh pada rukuk kecil ke belakang. Jadi orang sakit, orang Islam kalau rukuknya benar nggak akan merasakan saraf. Ada yang berbeda. Apa Masjid Mujahidin pada Semarang Padang itu pengajian kami jam 10 waktu itu sholat maghrib duha, ibu kuat mungkin 80 bara sama berubah susah. Duduk pengajian tidak bisa duduk, dia duduk di kursi. Pak Ustaz, aku tidak bisa. Enggak mau sakit pada balik ada jam betul kerajaan. Singkat cerita, bapak isi tubuh. Ibu coba rukuk, tekan di sini lutut. Tekanan kari-kari kerak. Badaru tulang punggung ke bawah. Strak. Ustaz, cekak dengan apa saja. Gimana kita sholat selamanya Pak? Baru saja praktek sholat baru saja.
udah luar biasa solusinya. Ya, tekan lutut kita. Nah, sehingga tulang ketarik usahakan rata. Pinggul, punggung, bahu, kepala usahakan rata. Ini ada lima tiga apa? Allah. Ngasal atau berikut. Usahakan rata. Alhamdulillah. Setelah selesai rukuk kemudian tekan. Usahakan agak lama sehingga darahnya mengalir. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Hadis ya diriwayatkan para ulama itu kemudian Nabi mengembalikan seperti semula. Ada sini ulama berselisih pendapat. Seperti semula sebelum takbir kah atau sesudah takbir? Sami Allahu liman hamidah kecil orang aliran Imam Syafi'i kecil Al-Balidah. Sami Allahu liman hamidah kembali seperti semula. Ya. Ada masalah? Maka orang Arab Saudi itu mazhab yang Imam Hambali, Ibn Hanbal, mazhab Ibn Hanbal, kembali seperti Sami Allahu. Tidak ada masalah Pak, tadi ributkan. Ya. Nah itu ranah kita. Nah, Sami Allahu liman hamidah kemudian kita sujud sekarang kan. Nah, ini yang harus diperhatikan sekarang ya, sujud. Karena kalau kita sujud, apakah tangan dulu boleh? Tapi saya menyamak ini dulu. Badan tegak lurus, baru turun ke bawah. Jangan berpadangan pada sajadah. Ya, tapi mari kita situ turun. Apa maksudnya di sini? Lutut dengan pinggul itu tegak lurus. Lutut pinggul tegak lurus. Pinggul punggung bahu juga lurus. Kalau kita berpedoman kepada sajadah, maka tubuh kita akan melingkar ya. Kemudian pinggul dengan lutut itu kan melipat. Coba lihat, melipat ya. Kalau orang Palembang lagi melancin, tapi kalau ini nyaman sekali. Nah, jadi kalau sujud itu, tegakkan badan dan turunkan. Dan apa bu praktek itu lagi. Sakit kepala, sakit migrain, kok ada tulang tasangkuy pak, kamu masih susah, ya. Tulang tasangkuy tenggorokan waktu, tidak keselesai dong. Didorong jonasi bulat-bulat tidak bisa, dimuntah pun tidak kalah. Cobalah suci, tanggal langsung. Betapa berkahnya ibadah Islam luar biasa. Masihkah kita ragu dengan keislaman kita? Masih kita tidak juga mau beribadah kepada Allah? Ketika sujud yang benar tadi itu maka darah akan meluncur. Kalau ibu nanti terasa tu dan pernah praktik itu ibu, ada terasa muka angin muka saja. Ya. Dan satu kejadian terakhir ada bapak-bapak ya. Kemudian apa langsung poyongan pengajinya rajin mengaji. Ya. Sempoyongan mengaji bukan aku Pak aku kerajaan itu. Ya. Suruh praktek satu sujud Pak ulang ya Pak 2 kali. Agak lama sekali. Ustaz, kapal gua banyak sujud deh Pak. Dan 2 kali, duduk ya. Kau yang lain menunggu. 3 kali aku agak lama sujud. Pas duduk pucik muka Pak Pak. Singkat cerita, pulanglah Bapak di rumah. Begitu pulang, disambut juga rupanya. Ibu ini jamaah pengajian juga. Apa-apa aku pucik muka Pak. Ya Ustaz itu tadi ya. Pas aku sujud kecil, aku sakit sesak dan apa Ustaz ya. Lalu pas sujud balik, apa cik ibu kan? Isteri dia kata, oh Ustaz menyuruh dia lancar lah. Dia dapat apa bucik lah. Singkat cerita kemudian begitu bapaknya Pak An nama beliau, masuk kata terasa punggung kubat bangkat. Kok bangkat pengapa lo kecil ibu? Yo tadi mah waktu aku sujud terasa menggali ibu bangkat menyasak ke dalam bola so. Yo pasal Ustaz tersebut. Tapi sangat sudah tahu sakit ini oleh aja. Ada itulah. Kan sudah saatnya kau tutupai periksa ke dokter. Singkat cerita jam 2 pergilah suami istri ke dokter. Apa dokter bapak ibu? Dari Pak, dah 2 tahun penyakit apa kita cari-cari, kita diagnosa, segala macam eksperimen, macam-macam coba, tak ketemu. Kini bersobok begini. Ada tumor di belakang paru-paru. Di pas sujud tadi keluar. Jadi saat tubuh kita tersusun rapi lagi pas sujud itu. Jantung, paru-paru, limpa, lambung kita tersusun rapi pas sujud itu dia. Jadi benda asing keluar sendiri nampol di belakang dia.
2 minggu sudah tua Pak operasi, saya sehat beliau sudah tua, alhamdulillah. Hanya praktek sholat ijah-ijah. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin Allah, mari sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin. Nanti kita belajar, kita tuntaskan ini ada 16 poin, ya. 1 sampai 16 poin untuk kita pelajari mulai dari rumah sampai nanti selesai di masjid ibadah, apa yang kita lakukan sampai pulang lagi. Nanti ada 16 poin termasuk ibu-ibu. Nanti ada nomor 16 itu ada bagaimana hukum perempuan pergi ke masjid salat berjamaah, ada penjelasan di situ. Jangan hanya padusi tidak boleh masjid di rumah salah, ya boleh itu Pak. Ya. Kita terapkan secara hukum, secara fikih, jadi tuntas jelas semuanya. Demikian Bapak Ibu dari zaman karena waktu kita terbatas, sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita jumpa lagi nanti lebih intensif kajian kita. Saya menyarankan Bapak Ibu supaya nanti pengajian kita ada papan tulisnya, ada buku tulisnya, ada Quran, ada buku panduan. Semoga Allah Taala tambahkan ilmu kita, tambahkan keberkahan kita, dan berikan kepada kita semua kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik fi umurina wa jadidna wa taqabbal tawbatuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi